Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kita akan mendengar kisah tentang seorang ibu yang kehilangan segalanya. Tentang cinta yang berubah menjadi api. Dan tentang sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan lagi. Inilah balas dendam sang ibu. Malam di kampung itu biasanya sunyi setelah azan Isya berkumandang. Hanya suara jangkrik dan angin yang menyusup di sela-sela pohon bambu. Tapi malam itu terasa berbeda. Minah baru saja menyelesaikan sholatnya. Mukena putih yang sudah agak kusam dilipat perlahan. Bibirnya masih komat kamit melanjutkan doa, meminta keselamatan untuk satu-satunya anak yang ia miliki. Ya Allah, jaga anakku Raffi. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, hanya Raffi alasan Minah bertahan hidup. Anak laki-laki itu baru saja pulang dari pesantren 3 hari lalu. Wajahnya lebih dewasa, tutur katanya lebih halus. Minah sering diam-diam menangis haru melihat perubahan anaknya. Di masa lalu, Minah bukan perempuan biasa. Ia pernah dikenal sebagai orang yang punya pegangan. Ilmu hitam, santet, kiriman. Bahkan beberapa orang kampung masih berbisik-bisik tentang hal itu jika melewati rumahnya. Namun sejak Raffi masuk pesantren, Minah berjanji pada dirinya sendiri. Semua itu sudah selesai. Ia berhenti. Ia ingin hidup bersih. Ia ingin anaknya bangga. "Mak," suara Raffi memecah lamunan. Minah menoleh. Raffi berdiri di depan pintu, mengenakan sarung dan jaket tipis. "Mau kemana, nak?" tanya Minah. "Mau keluar sebentar, mak. Ketemu teman-teman dari pesantren. Mereka ngajak ngopi di ujung kampung," jawab Raffi santai. Minah mengerutkan kening. "Malam-malam begini?" "Sebentar saja, mak. Paling 1 jam. Sudah lama tidak ketemu mereka." Minah terdiam sejenak. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada yang salah. "Tadi mak mimpi aneh," ucap Minah pelan. Raffi tersenyum kecil. "Ah, mak ini, jangan dipikirkan. Doakan saja biar Raffi selamat." Minah menatap wajah anaknya lekat-lekat. Wajah yang dulu sering ia gendong, kini sudah menjadi lelaki dewasa. Ia mengangguk pelan. "Jangan lama-lama ya." "Iya, mak." Raffi keluar. Pintu kayu itu tertutup perlahan. Dan sejak detik itu, semuanya berubah. Waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Minah duduk di ruang tengah. Lampu redup menggantung di atas kepala. Bayangan di dinding terlihat bergerak-gerak mengikuti nyala api lampu. Sudah setengah jam. Lalu 1 jam. Raffi belum pulang. Perasaan Minah semakin tidak tenang. Ia berdiri, mondar-mandir. Tiba-tiba, prak. Pintu rumahnya digedor keras. Minah terkejut. "Siapa?" teriaknya. "Bu Minah, Bu Minah!" Suara seorang lelaki dari luar terdengar panik. Minah membuka pintu. Di depan berdiri Joko, tetangganya, dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. "Kenapa kok?" Joko tidak langsung menjawab. Matanya seperti takut menatap Minah. "Anakmu, Bu," katanya pelan. Jantung Minah langsung berdegup keras. "Ada apa dengan Raffi?" Joko menelan ludah. "Raffi dikeroyok warga di ujung kampung." "Apa?" "Dia dituduh mencuri motor." Dunia Minah seakan berhenti berputar.
Tidak mungkin, bisiknya. Dan sekarang, suara Joko mulai gemetar. Minah mencengkeram bahunya. Sekarang apa? Joko memejamkan mata. Mereka membakar dia, Bu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di dada Minah. Tubuhnya lemas. Kakinya hampir tak mampu berdiri. Apa? Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka bakar hidup-hidup. Minah tidak menunggu lagi. Ia berlari, tanpa alas kaki, tanpa hijab, tanpa arah. Ia hanya mengikuti suara keramaian yang mulai terdengar dari kejauhan. Di ujung kampung, api masih menyala. Asap hitam membumbung tinggi ke langit malam. Kerumunan warga mengelilingi sesuatu. Teriakan, sumpah serapah, dan bisikan ketakutan bercampur jadi satu. Minah menerobos kerumunan itu. Maaf, minggir! Orang-orang menoleh. Beberapa wajah langsung pucat melihat siapa yang datang. Bu Minah, tuh ibunya. Minah tidak peduli. Ia terus maju. Dan ketika ia melihat apa yang ada di tengah lingkaran itu, dunianya runtuh. Tubuh hangus, terbakar, tak berbentuk sempurna lagi. Namun, Minah tahu, itu anaknya. Raffi! Jeritanya memecah malam. Ia jatuh berlutut di dekat tubuh itu. Tangannya gemetar, menyentuh sisa-sisa yang masih panas. Bangun, Nak. Bangun. Bisiknya. Tidak ada jawaban. Tidak ada napas. Tidak ada kehidupan. Hanya bau daging terbakar. Minah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Air mata bercampur dengan kemarahan. Siapa yang melakukan ini? Seorang warga maju. Kami, Bu. Kami tangkap dia lagi mau bawa motor orang. Itu bukan dia, teriak Minah. Buktinya ada kunci di tangannya. Itu bukan dia. Anak saya tidak mungkin mencuri. Warga mulai saling pandang. Beberapa terlihat ragu, tapi sebagian lainnya tetap keras. Kami cuma menegakkan keadilan, Bu. Minah tertawa. Tapi itu bukan tawa biasa. Itu tawa yang dingin. Kosong. Keadilan? Suaranya menggema. Kalian bakar anak saya hidup-hidup tanpa mendengar penjelasan. Tidak ada yang menjawab. Hanya diam. Sunyi. Minah berdiri perlahan. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Wajah-wajah yang tadi berteriak. Wajah-wajah yang tadi melempar bensin. Wajah-wajah yang tadi menyalakan api. Aku sudah berhenti, katanya pelan. Aku sudah buang semua. Suasana mulai terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin. Lampu-lampu seperti meredup. Tapi kalian... Suara Minah berubah. Lebih berat. Lebih dalam. Kalian membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah bangun lagi. Seorang warga mundur. Apa maksudmu, Bu? Minah tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Kalau kalian suka api, ia menatap sisa tubuh anaknya. Air mata jatuh lagi. Tunggu saja. Suasana semakin mencekam. Api akan datang ke kalian. Angin tiba-tiba berputar kencang. Debu berterbangan. Beberapa orang mulai ketakutan. Bu Minah, jangan macam-macam. Minah berbalik. Ia berjalan meninggalkan tempat itu. Pelan. Tenang. Namun aura di sekitarnya berubah. Gelap. Pekat. Dan di belakangnya, api yang tadi mulai padam, tiba-tiba kembali menyala lebih besar.
seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun. Malam itu, Minah kembali ke rumahnya. Ia duduk di lantai, di ruangan yang dulu ia gunakan untuk sesuatu yang telah lama ia tinggalkan. Tangannya membuka sebuah peti kayu tua. Di dalamnya ada kain hitam. Ada botol kecil berisi cairan aneh. Ada tulang belulang kecil. Dan sebuah benda yang paling ia takuti. Kepala kecil yang sudah mengering. Minah menutup mata. Air mata mengalir. "Aku sudah berhenti," bisiknya. Tapi mereka memaksaku kembali. Ia mengambil napas dalam. Lalu, ia mulai menyalakan lilin. 1, 2, 3. Api kecil mulai menari di ruangan gelap itu. Dan malam itu, sesuatu yang lama terkubur akan kembali bangkit untuk membalas dengan cara yang jauh lebih kejam dari api manusia, dengan sesuatu yang disebut Banaspati. Malam semakin larut. Angin berhenti. Kampung itu yang biasanya dipenuhi suara jangkrik, kini terasa terlalu sunyi. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Di rumah kecilnya, Minah duduk bersila di lantai tanah. Ruangan itu hanya diterangi cahaya lilin yang berkelip-kelip. Bayangan di dinding bergerak tidak wajar, seolah bukan sekedar bayangan. Di hadapannya, benda-benda lama yang telah lama ia kubur, kini tersusun kembali. Kain hitam, botol berisi cairan pekat, tulang kecil, dan kepala kering yang terbungkus kain lusuh. Minah menatap benda itu lama. Tangannya gemetar. "Aku sudah berhenti," bisitnya sekali lagi. Namun bayangan wajah Raffi yang hangus terbakar muncul di benaknya. Jeritan terakhir yang bahkan tak sempat ia dengar. Tubuhnya menegang. Matanya berubah. Bukan lagi mata seorang ibu biasa, melainkan mata seseorang yang pernah akrab dengan kegelapan. "Kalau dunia memilih api," ucapnya lirih, "maka api akan menjawab." Minah mulai merapal sesuatu, pelan, dalam bahasa yang sudah lama tidak ia ucapkan. Nada suaranya berat, seperti bukan dari tenggorokannya sendiri. Angin tiba-tiba masuk dari celah-celah rumah, padahal semua jendela tertutup. Lilin-lilin bergetar hebat. Api mereka memanjang, lalu meliuk-liuk seperti hidup. "Datang," bisiknya. "Datang dan dengarkan aku." Suasana berubah drastis. Udara menjadi panas, sesak. Bau gosong mulai tercium, padahal tidak ada yang terbakar. Lalu, duar. Salah satu lilin meledak kecil. Minah tidak bergeming. Ia justru tersenyum tipis, karena ia tahu itu tanda sesuatu sudah menjawab panggilannya. Di tempat lain di ujung kampung, beberapa pria masih berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang tadi terlibat dalam pembakaran Raffi. Salah satunya, Darto, duduk sambil menghisap rokok. "Asli, gue masih kebayang mukanya," kata salah satu dari mereka. "Sudahlah, dia maling, pantas," jawab yang lain. "Tapi, kita kebablasan gak sih?" Suasana hening. Tak ada yang benar-benar berani menjawab. Darto membuang puntung rokoknya. "Kita cuma bantu warga. Kalau kita nggak bergerak, maling makin banyak." "Ya, tapi bakar hidup-hidup." "Sudah, jangan dibahas lagi." Namun di dalam hati mereka, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa bersalah dan rasa takut. Tiba-tiba, angin berhembus. Kencang.
Padahal sebelumnya udara sangat diam. Lampu di warung tempat mereka duduk berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup. Kenapa ini? Tanya salah satu pria. Darto mengerutkan kening. Cuma listrik. Belum selesai ia bicara. Bam! Lampu padam total. Gelap. Pekat. Hanya cahaya bulan yang samar masuk dari luar. Woi, nyalain senter! Teriak seseorang. Senter dinyalakan. Cahaya bergetar. Dan saat itulah mereka mencium sesuatu. Bau. Bau yang sangat mereka kenal. Bau daging terbakar. Seketika suasana berubah. Itu bau apa? Suara salah satu pria bergetar. Darto berdiri. Jangan aneh-aneh. Kalimatnya terhenti. Karena di kejauhan, di tengah jalan, ada sesuatu. Cahaya kecil, seperti bara, mengambang. Awalnya hanya sebesar kepalan tangan, namun perlahan membesar, membesar, dan semakin terang. Apaan itu? Bisik seseorang. Cahaya itu bergerak, pelan, mengambang di udara, mendekat. Dan saat jaraknya semakin dekat, mereka melihat bentuknya. Itu bukan sekadar api. Itu seperti bola api dengan wajah. Wajah yang hangus, mata kosong yang menyala merah, mulut yang seperti membuka tanpa suara. Salah satu pria jatuh terduduk. Ya Allah! Darto mundur. Ini apa? Bola api itu berhenti, tepat di depan mereka. Udara menjadi sangat panas. Kulit mereka seperti terbakar meski api belum menyentuh. Lalu, terdengar suara. Bukan dari mulut, tapi langsung di kepala mereka. Sakit. Panas. Kenapa? Semua langsung menutup telinga. Namun suara itu tidak hilang. Ampun! Teriak salah satu pria. Bola api itu bergetar, lalu meluncur cepat, sangat cepat. Lari! Tapi sudah terlambat. Bola api itu langsung menabrak salah satu dari mereka. Tubuh pria itu langsung terbakar. Api menjalar dari dada ke seluruh tubuh dalam hitungan detik. Ia berguling-guling di tanah, berteriak histeris, persis seperti Raffi tadi malam. Yang lain panik. Mereka berlari, namun bola api itu tidak berhenti. Ia bergerak, mengejar, seperti memilih target. Darto mencoba kabur, tapi tiba-tiba, seret, kakinya seperti tersangkut sesuatu. Ia jatuh, dan saat ia menoleh, bola api itu sudah tepat di depannya. Wajah hangus itu menatapnya. Dekat sekali. Darto gemetar. Ampun. Namun bola itu tidak memberi kesempatan. Dalam sekejap, dus. Api menyelimuti tubuhnya. Jeritannya menggema ke seluruh kampung. Warga yang mendengar teriakan mulai keluar rumah. Beberapa berlari menuju sumber suara. Namun yang mereka lihat membuat mereka membeku. 2 orang terbakar hidup-hidup tanpa ada sumber api yang jelas. Dan di udara melayang sesuatu. Api yang bergerak sendiri. Banaspati! Teriak seseorang ketakutan. Kata itu menyebar cepat, seperti racun. Banaspati, makhluk api pemakan dendam. Dan semua orang langsung tahu, ini bukan kejadian biasa. Ini balasan. Di rumahnya, Minah membuka mata perlahan. Lilin-lilin di sekelilingnya hampir padam.
Keringat mengalir di wajahnya. Napasnya berat. Namun, ada senyum kecil di bibirnya. Ia bisa merasakannya. Ia tahu yang ia kirim sudah menemukan jalan. Belum selesai, bisiknya. Air matanya jatuh lagi. Ini baru awal. Ia menatap ke arah luar rumah, ke arah kampung yang kini mulai dipenuhi jeritan. Kalian ambil anakku. Sekarang, satu persatu, akan aku ambil kalian. Angin kembali berhembus, namun kali ini membawa bau yang lebih pekat. Bau kematian dan api yang belum akan padam. Malam itu, 2 orang tewas dengan cara yang sama. Terbakar hidup-hidup, tanpa ada yang bisa menjelaskan. Dan di langit kampung itu, beberapa warga bersumpah melihat sesuatu. Bola api terbang perlahan, seperti mencari, seperti mengingat, seperti menghitung. Siapa lagi yang akan menyusul? Kematian Darto dan 1 warga lainnya menyebar seperti api di siang bolong. Pagi itu, kampung yang biasanya ramai oleh suara aktivitas mendadak sunyi. Warung tutup, anak-anak tidak berani keluar, dan setiap orang memilih berdiam di dalam rumah. Namun ketakutan justru semakin terasa di dalam diam. Di balai kecil dekat masjid, beberapa warga berkumpul. Wajah mereka pucat, mata sembab karena semalaman tidak tidur. Kita nggak bisa diam begini, kata Pak Lurah dengan suara berat. Ini bukan kebakaran biasa. Panas pati, bisik seseorang. Semua langsung terdiam. Kata itu terasa tabu, menakutkan. Jangan sembarangan ngomong, bentak Pak Lurah, meski suaranya sendiri tidak sekuat biasanya. Tapi semua orang lihat, Pak, sahut warga lain. Api itu terbang, ngejar. Dan yang kena, suara itu mulai mengecil. Semua yang ikut bakar Raffi. Suasana langsung mencekam. Semua saling pandang. Perlahan, satu kesadaran muncul. Ini bukan acak. Ini bukan kecelakaan. Ini pembalasan. Di sudut ruangan, seorang pria bernama Wahyu hanya diam sejak tadi. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia termasuk salah satu orang yang ada di lokasi malam itu. Bahkan, ia yang pertama kali meneriakkan, "Tangkap maling!" "Wahyu," panggil seseorang. Wahyu tersentak. Iya. Kamu juga di sana kan semalam?" Wahyu mengangguk pelan. "Menurut kamu, itu benar Banaspati?" Wahyu menelan ludah. Matanya kosong. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang sejak tadi malam terus menghantuinya. Suaranya serak. Aku lihat wajahnya. Wajah siapa? Yang terbakar. Ruangan mendadak hening. Itu bukan cuma Raffi, lanjut Wahyu. Apa maksudmu? Wahyu menggeleng cepat. Bukan maksudku, tapi kata-katanya terhenti. Karena di dalam kepalanya, suara itu kembali. Sakit! Panas! Kenapa? Wahyu menutup telinganya. Stop! Semua orang langsung panik. Wahyu, kamu kenapa? Dia mulai. Wahyu jatuh berlutut. Matanya melotot. Napasnya memburu. Dia datang, bisiknya. Siapa? Wahyu menunjuk ke arah pintu dengan tangan gemetar. Semua menoleh, dan di sana tidak ada apa-apa. Namun udara terasa berubah, lebih panas, lebih berat, dan bau itu, bau daging terbakar, mulai tercium lagi. Sementara itu, di rumahnya, Minah kembali duduk di ruangan gelap. Namun kali ini, ia tidak memanggil. Ia hanya menunggu.
Di depannya, lilin-lilin sudah meleleh hampir habis. Matanya merah, kurang tidur, namun penuh tekad. Ia seperti terhubung dengan sesuatu. Setiap jeritan, setiap rasa sakit, ia bisa merasakannya. Dan setiap itu terjadi, dadanya sedikit lega. Namun tidak cukup, tidak akan pernah cukup, sampai semua yang terlibat merasakan hal yang sama. Siang menjelang sore, Wahyu memutuskan pulang. Ia tidak tahan berada di kerumunan. Ia merasa semua orang menatapnya, mengetahui sesuatu. Padahal tidak ada yang tahu, atau belum. Ia berjalan cepat menuju rumahnya. Namun, langkahnya terhenti ketika melewati sebuah gang sempit. Motor. Sebuah motor terparkir di sana. Motor yang tidak ia kenal. Namun, kunci masih menggantung. Dan anehnya, persis seperti yang mereka temukan di tangan Raffi malam itu. Wahyu menatapnya lama. Jantungnya berdetak kencang. Ini motor siapa? Ia mendekat. Tangannya gemetar, dan saat ia menyentuh kunci itu, flash! Sebuah bayangan muncul di kepalanya. Seorang pria menyelinap, menaruh kunci itu ke tangan seseorang. Seseorang yang terikat, tak berdaya. Dan orang itu, Raffi. Wahyu mundur, terhuyung. Tidak mungkin. Ia mulai mengingat potongan-potongan kejadian malam itu. Saat Raffi berusaha menjelaskan, "Ini bukan motor saya cuma..." Namun mereka tidak mendengar. Mereka terlalu marah, terlalu cepat menghakimi. Dan sekarang, semuanya mulai jelas. Dia dijebak, bisik Wahyu. Tubuhnya lemas, kakinya tak kuat lagi menahan. Ia jatuh terduduk di tanah. Ya Allah, air mata mulai jatuh. Dia tidak bersalah. Dan saat kesadaran itu datang, sesuatu yang lain ikut datang. Udara di gang itu mendadak panas. Angin berhenti total. Sunyi. Terlalu sunyi. Wahyu perlahan menoleh. Dan di ujung gang, itu muncul lagi. Bola api. Lebih besar dari sebelumnya. Lebih terang. Lebih hidup. Dan kali ini, wajah di dalamnya terlihat lebih jelas. Wajah itu, wajah Raffi. Hangus. Namun matanya menyala, menatap langsung ke arah Wahyu. "Maaf," bisik Wahyu. Tangannya gemetar. Aku nggak tahu." Bola api itu tidak bergerak, hanya melayang. Namun tekanan panasnya membuat kulit Wahyu terasa terbakar. "Aku cuma ikut-ikutan." Suara Wahyu pecah. "Aku nggak tahu kamu nggak bersalah." Air matanya deras. "Maafin aku, Raf." Untuk sesaat, api itu seperti bergetar. Seolah mendengar. Seolah mempertimbangkan. Namun kemudian, suara itu kembali muncul. Lebih keras. Lebih dalam. "Sakit, panas, kenapa kalian diam?" Bola api itu bergerak, pelan, mendekat. Wahyu mundur, namun tubuhnya tidak bisa bangkit. Kakinya lemas. Ia hanya bisa melihat takdirnya datang. "Ampun!" Namun kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Sore itu, warga menemukan tubuh Wahyu, hangus, di gang sempit, dengan kondisi yang sama, terbakar dari dalam, tanpa sumber api yang jelas. Dan di dekatnya, motor itu hilang, seolah tidak pernah ada. Kabar itu membuat kampung semakin mencekam. Kini semua yakin, ini bukan kebetulan, ini bukan kecelakaan, ini hukuman. Dan satu nama mulai disebut-sebut dengan takut. Mina.
Ini pasti dia. Dia dulu memang punya ilmu. Dia kirim Banaspati. Ini balas dendam. Namun tidak ada yang berani mendatangi rumahnya. Tidak ada yang berani memastikan. Karena satu hal yang kini semua pahami. Yang mereka hadapi bukan lagi manusia. Malam kembali turun. Dan untuk pertama kalinya, seluruh kampung benar-benar gelap. Tidak ada yang berani menyalakan lampu. Tidak ada yang berani keluar. Namun di dalam kegelapan itu, sesuatu tetap bergerak. Melayang, mencari, menghitung. Dan kini, satu persatu, dosa yang disembunyikan mulai terungkap. Dan api masih lapar. Malam itu, kampung benar-benar mati. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong, memilih diam. Seolah seluruh makhluk hidup merasakan satu hal yang sama. Bahaya sedang turun. Sejak kematian Wahyu, warga tidak lagi berani menganggap ini sebagai kejadian biasa. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Dan kepanikan berubah menjadi keputusan. Mereka harus melakukan sesuatu, atau mereka semua akan mati. Di rumah Pak Lurah, beberapa warga berkumpul diam-diam. Jumlah mereka tidak banyak. Hanya orang-orang yang tahu, yang terlibat, yang malam itu ikut menyalakan api. Dan kini, menunggu giliran mereka sendiri. Kita nggak bisa nunggu terus. Suara Pak Lurah pelan, tapi tegas. Kalau ini benar kiriman, kita harus lawan. Lawan gimana, Pak? Sahut seorang pria. Itu bukan manusia. Sunyi. Tak ada yang benar-benar punya jawaban. Akhirnya, seseorang berkata lirih. Kita panggil orang pintar. Beberapa orang dari mereka langsung mengangguk. Seolah itu satu-satunya harapan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria tua. Namanya dikenal di beberapa kampung sekitar. Katanya, ia bisa menangkal kiriman, bisa mengusir yang tak terlihat. Namun saat ia melangkah masuk ke rumah itu, wajahnya langsung berubah. Pucat. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti. Ini bukan kiriman biasa, gumamnya. Memangnya apa, Ki? Tanya Pak Lurah. Pria tua itu menarik napas dalam. Ini dipanggil dengan dendam yang sangat dalam. Bisa dihentikan? Pria itu diam cukup lama, lalu menjawab pelan. Bisa, kalau yang mengirim menghentikannya. Semua langsung terdiam. Nama itu muncul di kepala mereka semua. Mina. Kalau tidak, tanya seseorang dengan suara gemetar. Pria tua itu menatap mereka satu persatu. Tidak ada yang bisa menghentikan. Suasana semakin mencekam. Kalau kita minta maaf, tanya salah satu warga. Sudah terlambat, jawab pria tua itu. Dendamnya sudah diberi bentuk. Ia menatap keluar jendela. Langit malam gelap pekat. Dan malam ini, dia tidak akan berhenti. Angin tiba-tiba berhembus. Kencang. Jendela bergetar. Lampu yang mereka nyalakan berkedip. Pria tua itu langsung berdiri. Sudah datang. Semua langsung panik. Apa? Dia tahu kita di sini. Belum sempat mereka bergerak. Duar, lampu padam. Gelap. Total. Dalam kegelapan itu, suara pertama muncul. Tangisan. Pelan. Seperti dari kejauhan. Ma. Semua langsung membeku. Itu suara siapa? Bisik seseorang. Tangisan itu semakin jelas. Ma.
panas. Seorang pria langsung menjerit. Itu suara Raffi. Udara mulai berubah. Panas. Menusuk. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. Pria tua itu berteriak. Jangan dengarkan. Itu tipuan. Namun sudah terlambat. Salah satu warga berdiri. Matanya kosong. Seperti tersihir. Raffi, maafin aku. Ia berjalan menuju pintu. Perlahan. Seolah dipanggil. Woi, jangan keluar! Namun pintu terbuka. Dan saat itu, mereka melihatnya. Di luar, melayang di udara, bola api itu. Namun kini, tidak lagi kecil. Tidak lagi satu. Ada banyak. Puluhan. Seperti mata-mata api yang mengelilingi rumah. Semua bergerak. Semua hidup. Semua lapar. Ya Allah. Bisik seseorang. Pria yang keluar tadi melangkah maju. Raffi. Salah satu bola api mendekat. Pelan. Seolah menyambut. Lalu, tus. Tubuh pria itu langsung terbakar. Jeritannya menggema. Dan itu menjadi awal. Lari! Semua orang panik. Mereka berhamburan keluar. Namun di luar, tidak ada jalan keluar. Api di mana-mana. Bola-bola api itu mulai bergerak cepat. Mengejar. Menyerang. Satu persatu. Ah! Jeritan memenuhi malam. Orang-orang berlari ke segala arah. Namun api itu selalu menemukan mereka. Seolah tahu siapa yang bersalah, siapa yang ikut, siapa yang harus dibayar. Di tengah kekacauan itu, pria tua mencoba membaca mantra. Tangannya gemetar, keringat bercucuran. Pergi, kembali ke asalmu. Namun salah satu bola api berhenti di depannya. Lebih besar dari yang lain. Dan di dalamnya, wajah itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih utuh. Wajah Raffi. Namun bukan Raffi yang dulu. Ini sesuatu yang lain. Dia bukan anak itu lagi, teriak pria tua. Terlambat, api itu melesat. Dan dalam sekejap, pria tua itu ikut terbakar. Kampung berubah menjadi neraka. Rumah-rumah mulai terbakar. Api menyebar tanpa kendali. Langit merah. Asap hitam membumbung. Jeritan manusia bercampur dengan suara kayu yang runtuh. Dan di atas semuanya, bola-bola api itu terus berputar. Seperti menari. Di atas penderitaan. Di rumahnya, Minah duduk diam. Matanya tertutup, namun air matanya terus mengalir. Ia bisa mendengar semuanya. Jeritan, tangisan, permohonan ampun. Namun hatinya sudah terlalu hancur. Raffi, bisiknya, ini untukmu. Namun di antara semua suara itu, ada satu suara lain. Yang berbeda, lebih pelan, lebih dekat. Ma, Minah membuka mata. Ruangan mendadak dingin, padahal sebelumnya panas. Ma, suara itu lagi. Namun kali ini, tidak seperti sebelumnya. Tidak penuh amarah, tidak penuh sakit. Minah menoleh perlahan. Dan di sudut ruangan, ada sosok. Bayangan seorang anak. Tidak terbakar. Tidak hangus. Berdiri diam. Menatapnya. Raffi? Air mata Minah jatuh deras. Ma,
Suara itu lembut. Cukup. Minah menggeleng. Mereka membunuhmu. Bukan semua, Mak. Kalimat itu membuat Minah terdiam. Yang bersalah sudah menerima. Minah gemetar. Belum semua. Sosok itu melangkah mendekat. Kalau Mak teruskan, suasana berubah. Lilin-lilin tiba-tiba padam sendiri. Gelap. Mak juga akan hilang. Minah menutup wajahnya, menangis. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia ragu. Di luar, api masih membara. Namun perlahan, gerakannya mulai melambat. Seperti menunggu. Seperti keputusan. Dan malam itu menjadi titik di mana segalanya akan ditentukan. Apakah dendam akan berhenti atau justru menghabiskan semuanya? Malam masih menyala. Namun, bukan lagi malam biasa. Langit di atas kampung itu merah. Asap menggantung seperti awan hitam yang tak bergerak. Dan di bawahnya, api masih menari. Di dalam rumahnya, Minah terduduk lemas. Tangannya gemetar. Air mata tak berhenti mengalir. Di hadapannya, sosok itu masih berdiri. Sosok yang ia kenal, yang ia rindukan. Namun juga yang telah ia lepaskan. Raffi, suaranya pecah. Sosok itu menatapnya lembut. Tidak ada luka, tidak ada api, tidak ada kemarahan. Berbeda jauh dari wujud yang selama ini ia rasakan dalam kiriman Banaspati. Ma, suara itu tenang. Kita pulang saja. Kalimat sederhana itu justru menghancurkan Minah. Ia menangis semakin keras. Mereka bakar kamu, ucapnya dengan suara gemetar. Aku cuma mau mereka merasakan hal yang sama. Sosok itu diam sejenak, lalu berkata pelan, aku sudah tidak merasakan apa-apa, Ma. Minah terdiam. Kalimat itu seperti menusuk lebih dalam dari apapun. Yang Mak rasakan sekarang, itu bukan untukku lagi. Minah mengangkat wajahnya. Matanya merah. Apa maksudmu? Sosok itu melangkah mendekat. Namun kali ini, udara di sekitar berubah. Dingin. Berbanding terbalik dengan panas yang masih menyelimuti kampung. Itu milik yang lain. Minah langsung tersentak. Di luar, tiba-tiba terdengar jeritan lagi. Namun kali ini berbeda. Lebih liar, lebih kacau. Bukan hanya suara manusia. Seperti ada sesuatu yang lepas kendali. Minah memejamkan mata. Dan saat itu, ia merasakannya. Banaspati. Namun bukan lagi seperti yang ia kirim. Bukan lagi sesuatu yang ia kendalikan. Energinya berubah. Lebih liar. Lebih rakus. Lebih gelap. Apa ini? Bisiknya. Sosok Raffi menatapnya. Mak membuka pintu. Dan sekarang, bukan hanya dendam Mak yang keluar. Jantung Minah berdegup kencang. Ia baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ilmu itu tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Ia hanya dipinjam. Dan sekarang, yang meminjam
ingin lebih. Di luar kampung, api mulai menjalar tanpa arah. Tidak lagi memilih korban. Rumah yang tidak bersalah ikut terbakar. Tangisan anak-anak terdengar. Jeritan ibu-ibu menggema. Dan bola-bola api itu tidak lagi teratur. Mereka seperti saling berebut, mencari apa saja yang bisa dibakar. Aku tidak menginginkan ini. Suara Minah gemetar. Kalau Mak tidak hentikan sekarang, sosok Raffi menunduk. Semuanya akan habis. Termasuk Mak. Minah menggenggam tanah di bawahnya. Kuat. Sangat kuat. Dalam hatinya, dua hal bertarung. Dendam dan cinta. Ia ingin membalas. Namun ia juga tidak ingin kehilangan semuanya. Ia sudah kehilangan suami. Ia sudah kehilangan anak. Apalagi yang tersisa. Di luar, salah satu rumah roboh dengan suara keras. Api semakin besar. Langit seperti terbakar. Dan di antara semua itu, satu bola api muncul. Lebih besar. Lebih gelap. Lebih pekat. Ia tidak memiliki wajah. Hanya lubang hitam di tengah kobaran api. Seperti mulut yang ingin menelan semuanya. Minah merasakan kehadirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Itu bukan punyaku, bisiknya. Sosok Raffi mengangguk pelan. Itu yang datang saat Mak memanggil. Minah berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Namun matanya berubah. Bukan lagi penuh dendam, melainkan keputusan. Kalau aku yang membuka, ia menarik napas dalam. Maka aku juga yang harus menutup. Sosok Raffi menatapnya. Ada sesuatu seperti harapan di matanya. Minah kembali ke lingkaran lilin, yang kini hampir padam. Ia mengambil kain hitam itu, menggenggam kepala kering, dan mulai merapat lagi. Namun kali ini, bukan untuk memanggil, melainkan untuk mengakhiri. Angin kembali berputar, lebih kencang dari sebelumnya. Rumah itu bergetar. Tanah seperti berdenyut. Di luar, bola api besar itu bergerak menuju rumah Minah. Seperti tahu apa yang akan terjadi. Mantra Minah semakin cepat. Suaranya semakin berat. Namun tubuhnya mulai melemah. Darah keluar dari sudut bibirnya. "Mak," suara Raffi lirih. Namun Minah tidak berhenti. Ia tahu, ini satu-satunya cara. "Pergi," bisiknya. "Kembali ke tempatmu." Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Brak, angin masuk dengan keras. Dan bersama itu, bola api besar itu masuk, menghantam ruangan. Semua benda berterbangan. Lilin padam satu persatu. Namun Minah tetap duduk, tetap merapal. Bola api itu berhenti tepat di depannya. Panasnya luar biasa. Kulit Minah mulai terbakar. Namun ia tidak bergerak. "Ini salahku," bisiknya. "Maka ambil aku." Sosok Raffi menjerit. "Mak, jangan!" Namun terlambat. Minah mengangkat wajahnya, menatap langsung ke dalam kegelapan api itu. Dan untuk terakhir kalinya,
ia mengucapkan mantra penutup. Seketika, semua hening. Api berhenti bergerak. Angin terdiam. Waktu seperti berhenti. Lalu, dush! Ledakan cahaya terjadi. Terang, menyilaukan, dan kemudian gelap. Pagi hari, kampung itu berubah. Sebagian hangus, sebagian selamat. Namun tidak ada lagi api yang bergerak. Tidak ada lagi bola api di langit. Tidak ada lagi jeritan malam. Semua berakhir. Warga yang selamat berkumpul dengan wajah penuh trauma, penuh kehilangan. Dan di antara puing-puing itu, mereka menemukan satu hal. Rumah Minah sudah rata dengan tanah, dan di tengahnya hanya ada abu. Tidak ada tubuh, tidak ada sisa. Seolah ia tidak pernah ada. Namun sejak hari itu, ada cerita yang terus hidup. Cerita tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya dan membakar dunia karena cinta yang berubah jadi dendam. Dan beberapa orang bersumpah di malam-malam tertentu, saat angin berhenti dan udara tiba-tiba panas, mereka melihat sesuatu di langit. Bola api kecil melayang pelan, tidak menyerang, tidak mengejar, hanya melihat, seolah menjaga, atau seolah mengingat bahwa dendam, sekecil apapun, jika diberi bentuk, akan selalu menemukan cara untuk kembali menyala. Tidak semua dendam berakhir dengan keadilan, dan tidak semua cinta berakhir dengan keikhlasan. Apa yang terjadi pada Minah adalah pengingat bahwa amarah yang diberi kekuatan tidak hanya menghancurkan musuh, tapi juga diri sendiri. Jika kalian berada di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Dan ingat, tidak semua yang kita dengar hanya sekadar cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.